Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Barakal Zuri, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Darul Quran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi terkait ilmu Mukhtaliful Hadith. Izin kami share terkait apa yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari yaitu ilmu ma'anil hadis, yaitu dari materi tersebut kita belajar bahwasanya hadis tidak cukup dipahami hanya dari segi terjemahannya saja, tetapi juga perlu memperhatikan bahasanya, konteksnya, tujuan penyampaiannya, dan juga hikmah yang terkandung di dalamnya. Namun setelah memahami cara memahami hadis, muncul pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita. Bagaimana jika kita menemukan dua hadis yang sekilas tampak berbeda, bahkan seolah-olah saling bertentangan? Artinya ketika kita melihat hadis, kok ini kayaknya bertentangan ya? Nah, ini bagaimana gitu ya? Sebagai contoh, misalkan ada satu hadis yang memperbolehkan sebuah perbuatan. Tapi di sisi lain, ada hadis yang lain yang melarang sebuah perbuatan. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana cara mengkompromikannya? Inilah yang akan dibahas dari keilmuan ilmu mukhtalafil hadis ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pada slide sebelumnya kita melihat bahwasannya ada hadis yang tampak sekilas saling bertentangan. Sekarang muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mukhtaliful hadis itu? Nah, pada slide ini yang akan kami jelaskan terkait konsep ataupun makna dari mukhtalif al-hadits ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata mukhtalif itu kelihatan ya. Kata mukhtalif berasal dari bahasa Arab yang bermakna berbeda, beragam, atau tidak sama. Dalam konteks hadis, kata ini merujuk pada teks-teks hadis yang secara lahiriah tampak berbeda atau seolah-olah bertentangan. Dan perlu digarisbawahi, kata tampak di sini sangat penting. Artinya perbedaan tersebut baru terlihat di permukaan ketika kita membacanya sekilas. Belum tentu benar-benar merupakan pertentangan. Begitu ya. Yang kedua, secara istilah, mukhtaliful hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami dan menyelesaikan hadis-hadis yang nampak bertentangan agar maksud sebenarnya dapat diketahui. Jadi fokus ilmu ini bukan mencari mana hadis yang benar, mana hadis yang salah. Sebaliknya ilmu ini mengajarkan bagaimana memahami hubungan antara hadis-hadis tersebut sehingga semuanya dapat ditempatkan sesuai dengan maksud Rasulullah SAW. Inilah yang membedakan pendekatan antara para ulama dengan orang awam. Orang awam mungkin akan langsung melihat adanya pertentangan, sedangkan para ulama justru bertanya, apakah kedua hadis ini sebenarnya bisa dipahami secara bersamaan atau bagaimana? Nah, kita bisa melanjutkan ke berikutnya, yaitu terkait tujuan utama ilmu mukhtalif al-hadits. Di situ disampaikan bahwasanya di bagian bawah tujuan utama ilmu mukhtaliful hadits adalah bukan untuk mencari kesalahan teks, melainkan untuk memahami maksud hadis secara tepat. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa menemukan dua hadis yang tampak berbeda, apabila kita menemukannya, sikap pertama yang perlu kita lakukan adalah bukan mencari kontradisinya atau bukan mencari pertentangannya, tetapi mencari penjelasannya. Kesimpulannya, mukhtaliful hadis merupakan ilmu yang membantu kita memahami hadis-hadis yang sekilas tampak berbeda, bukan untuk membuktikan bahwa hadis saling bertentangan, melainkan untuk menemukan makna yang sebenarnya sesuai dengan maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pengertian dan tujuan ilmu mukhtaliful hadis sudah kita bahas. Nah, kemudian di slide berikutnya kita akan membahas apakah benar hadisnya yang berbeda atau justru cara kita yang memahami yang belum lengkap begitu ya. Artinya di slide berikutnya kita akan mencari tahu tiga akar
perbedaan makna. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya tujuan ilmu muthalaqul hadis itu bukan mencari pertentangan ya, melainkan memahami maksud hadis secara benar. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa dua hadis tersebut bisa tampak berbeda? Apakah karena Rasulullah menyampaikan ajarannya saling bertentangan? Itu jawabannya tidak. Nah, pada saat ini dijelaskan bahwasanya perbedaan tersebut umumnya berasal dari tiga unsur, yaitu konteks, bahasa, dan juga waktu. Begitu ya. Nah, yang pertama konteks. Artinya Rasulullah menyampaikan hadis dalam kondisi situasi atau kepada audiens yang berbeda. Konteks yang berbeda. Begitu ya. Ada kalanya suatu kaum disampaikan untuk kondisi yang sangat khusus. Sedangkan pada kesempatan yang lain, beliau menyampaikan penjelasan yang berlaku untuk begitu. Jadi konteksnya berbeda. Yang kedua, dari segi bahasa. Bahasa Arab itu memiliki kekayaan kosakata yang sangat luas. Satu kata dapat memiliki berbagai makna, tergantung konteks kalimat dan penggunaannya. Karena itu, apabila seseorang hanya menerjemahkan hadis secara harfiah tanpa mengetahui kaidah bahasa Arab, bisa saja muncul perbedaan dalam penafsiran. Yang ketiga, masalah waktu. Artinya, dalam perjalanan dakwah Rasulullah yang kurang lebih 23 tahun itu, ada hadis yang disampaikan lebih awal dan juga ada hadis yang disampaikan beberapa tahun kemudian. Nah, pada kondisi tertentu, hadis yang datang belakangan berfungsi untuk menjelaskan, menyempurnakan, bahkan dalam beberapa kasus menggantikan ketentuan yang sebelumnya sudah berlaku. Kesimpulannya, dari tiga faktor ini kita belajar bahwasanya perbedaan makna dalam hadis tidak selalu menunjukkan adanya pertentangan. Begitu ya. Baik, kita telah mengetahui tiga akar munculnya perbedaan makna. Sekarang pada berikutnya kita akan melihat bagaimana perbedaan cara pandang orang awam dan cara pandang ulama ketika mendapati atau menghadapi hadis-hadis yang tampak berbeda. Berikut slide-nya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bisa bahas dari kacamata orang awam ya. Pada umumnya ketika orang awam menemukan dua hadis yang bertentangan, reaksi yang pertama muncul adalah, loh, kok hadisnya bisa bertentangan? Akibatnya mereka bisa langsung menyimpulkan bahwasanya salah satu hadis pasti keliru. Nah, inilah cara pandang orang awam. Namun metodologi ulama berbeda dengan orang awam. Para ulama memiliki cara pandang yang lebih sistematis begitu ya. Ketika menemukan dua hadis yang tampak berbeda, mereka tidak langsung mengatakan bahwasanya keduanya bertentangan. Justru pertanyaan pertama yang muncul mereka adalah, apakah kedua hadis ini dipahami dalam konteks yang berbeda? Apakah salah satunya bersifat umum dan bersifat khusus dan lain sebagainya ya. Artinya para ulama justru meneliti terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita mengetahui terkait pandangan ya, cara pandang orang awam, juga cara pandang ulama ketika mendapati sebuah hadis yang tampak bertentangan, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait metode-metode yang digunakan oleh para ulama untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ada metode utama yang biasa dipakai oleh para ulama ketika mendapati hadis yang tampak bertentangan. Yang pertama itu ada jama'ah wa taufik, yang kedua ada metode tarjih, yang ketiga ada metode nasah, dan juga yang keempat ada tawakuf. Mungkin bisa kita elaborasi satu persatu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-jam'ah wa taufik yaitu mengharmonisasikan hadis. Apa maksudnya? Secara sederhana, al-jam'u, ini ada ya, yaitu bermakna menggabungkan. Sedangkan at-taufik berarti mengharmonisasikan atau menyelaraskan. Artinya para ulama berusaha mencari penjelasan agar kedua hadis tetap dapat dipahami dan diamalkan, tanpa harus menolak salah satunya. Mengapa metode ini selalu didahulukan? Karena para ulama memiliki keyakinan bahwasanya seluruh hadis sahih yang berasal dari Rasulullah SAW, artinya seluruh hadis
sahih berasal dari Rasulullah SAW sehingga pada hakikatnya tidak mungkin saling bertentangan. Kalaupun tampak berbeda, kemungkinan besar perbedaannya hanya pada cara kita memahaminya, bukan pada hadis itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengharmonisasikannya, begitu kan ya? Dalam prakteknya, para ulama akan mencari kemungkinan bahwa kedua hadis tersebut sebenarnya memiliki berbicara tentang keadaan yang berbeda. Misalnya, salah satu hadis yang berlaku pada kondisi tertentu, sedangkan hadis yang lain berlaku pada kondisi yang berbeda. Atau bisa juga satu hadis menjelaskan aturan yang bersifat umum, namun satu hadis menjelaskan aturan yang bersifat khusus, begitu ya. Dengan demikian, kedua hadis ini tetap memiliki tempatnya masing-masing dan tidak perlu dipertentangkan. Pertanyaan berikutnya, mengapa metode ini didahulukan? Sebagaimana dijelaskan bahwasanya mengkompromikan dua hadis lebih diutamakan daripada langsung memilih salah satunya. Hal ini menunjukkan sikap ilmiah para ulama. Mereka itu berusaha untuk memelihara seluruh riwayat Rasulullah selama masih memungkinkan untuk dipahami secara bersama. Baru apabila benar-benar tidak ditemukan jalan kompromi, maka beralih kepada metode yang kedua, yaitu metode tarjih. Nah, apa itu metode tarjih? Metode tarjih adalah memilih riwayat yang lebih kuat. Apa yang dimaksud dengan tarjih? Secara sederhana, tarjih adalah menguatkan atau memilih salah satu dalil yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Perlu dipahami bahwasanya di sini bukan berdasarkan secara pribadi ya, bukan karena lebih mudah diamalkan juga dan bukan pula karena sesuai dengan pendapat kita, tetapi dipilih berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang telah disusun dalam ilmu hadis. Apa yang dibandingkan? Dalam proses tarjih, para ulama akan meneliti berbagai aspek dari kedua hadis tersebut. Nah, misalnya, apakah sanadnya lebih kuat? Itulah yang dibandingkan. Apakah para perawinya lebih terpercaya? Itu yang dibandingkan. Apakah jumlah jalur periwatannya lebih banyak? Dan sebagainya, dan sebagainya. Yang dibandingkan adalah unsur-unsur yang sudah disepakati supaya hadis tersebut menjadi, atau yang dibandingkan adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam hadis tersebut. Gitu ya. Tarjih dilakukan dengan membandingkan kekuatan berdasarkan standar keilmuan para ulama. Ini sudah kita sampaikan ya. Mengapa tarjih bukan langkah utama? Ini penting, para ulama tidak langsung melakukan tarjih ketika melihat dua hadis yang tampak saling bertentangan. Karena tarjih bisa dilakukan setelah upaya al-jam'u benar-benar tidak dapat dilakukan. Dengan kata lain, memilih salah satu hadis adalah pilihan terakhir sebelum berpindah ke metode yang lain, bukan langkah yang pertama. Nah, kesimpulannya, tarjih adalah metode ilmiah yang lebih memilih yang lebih kuat apabila dua hadis tidak mungkin lagi dikompromikan. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah metode nasah, yaitu ketika hukum berubah secara bertahap. Setelah kita mempelajari al-jama' wa taufiq, tarjih, sekarang kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode nasah. Metode ini digunakan dalam kondisi yang sangat khusus, yaitu ketika terdapat bukti yang kuat bahwasanya salah satu hadis yang disampaikan lebih akhir dan menggantikan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Apa yang disebut dengan nasah? Secara sederhana, nasah adalah menggantikan atau penggantian suatu ketentuan hukum tentunya dengan ketentuan yang datang kemudian. Itulah yang disebut dengan nasah. Baik, kita coba bahas kembali, yaitu tadi sudah kita sampaikan terkait nasah ya. Coba kita definisikan kembali, nasah yaitu hukum berubah bertahap. Artinya metode ini yaitu berupa penggantian atau suatu penggantian suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum yang datang kemudian. Perlu dipahami bahwasanya perubahan ini bukanlah karena Rasulullah karena bertentangan dengan dalam menyampaikan ajaran, tetapi karena syariat Islam diturunkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan umat pada masa itu. Artinya hukum yang pertama berlaku pada masanya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum yang baru melalui Rasulullah sebagai penyempurna ataupun pengganti. Jadi nasah itu berarti mengganti hukum yang sudah berlaku dengan hukum yang baru begitu ya. Apabila
pengkompromian tadi sudah tidak bisa dilakukan, kemudian jalur tarjih juga sudah tidak bisa kita dilakukan. Nah, kemudian melaju ke metode yang ketiga, yaitu metode nasah, yaitu penggantian dengan hukum yang baru. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ketiga metode tersebut kita bahas, ada yang keempat, yaitu metode tawakuf. Tawakuf apa ini ya? Apa yang dimaksud dengan tawakuf? Secara bahasa, tawakuf berarti berhenti atau menahan diri. Sedangkan dalam kajian Mukhtaliful Hadis, tawakuf berarti menunda pengambilan kesimpulan karena bukti yang ada belum cukup untuk menentukan penyelesaian yang paling tepat. Perlu dipahami bahwasanya menunda di sini bukan karena para ulama tidak mampu, tetapi karena mereka ingin menjaga agar setiap kesimpulan benar-benar didasarkan pada dalil-dalil yang kuat. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin mengapa tawakuf diperlukan? Dalam dunia ilmu pengetahuan, tidak semua persoalan dapat langsung diselesaikan. Kadang-kadang data yang dimiliki belum lengkap, begitu pula dalam ilmu hadis. Apabila para ulama belum menemukan dasar yang cukup untuk melakukan al-jam'u, untuk melakukan tarjih, dan belum juga ada bukti adanya nasah, maka berlaku atau mereka bisa memilih jalur tawakuf, artinya tidak memaksakan jawaban. Begitu ya. Ini beberapa metode yang ulama gunakan untuk mengkompromikan ketika ditemukannya hadis yang seolah-olah atau tampak saling bertentangan. Ini yang bisa kami sampaikan terkait metode mukhtaliful hadis, yaitu terkait hadis yang tampak seolah-olah bertentangan. Dan ternyata para ulama telah memberikan berbagai solusinya, yaitu diantaranya dengan menggunakan metode al-jam'u, metode tarjih, metode nasah, ataupun dengan tawakuf. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.